Saya mau memulai dengan 3 pertanyaan di awal khotbah ini, saudara. Pertanyaan pertama adalah, kalau Tuhan menawarkan berkat kepada saudara, kira-kira mana yang saudara pilih? Berkat yang kecil atau berkat yang besar? Pertanyaan kedua, kalau pimpinan kita di kantor besok pagi nih panggil saudara ke ruangan, lalu menawarkan saudara kenaikan gaji. Mau yang besar apa yang kecil? Yang besar. Kalau saudara yang berbisnis, besok tahu-tahu customer datang kepada saudara dan mau kasih order, mana yang kita pilih? Order yang kecil apa order yang besar? Wah, luar biasa. Jemaat ICI pintar-pintar semua ya. Tentu 3 pertanyaan tadi sangat mudah kita jawab. Tentu kita mau berkat yang besar, gaji yang besar, order yang besar, segala sesuatu kalau bisa sebesar-besarnya. Nah, sore hari ini saya juga datang menawarkan kepada saudara hal yang besar. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Kita mau baca sama-sama pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih, saudara. Paulus dalam suratnya ini, saudara, itu mau menasihati jemaat Tuhan di Korintus. Di mana gereja di Korintus saat itu adalah gereja yang jemaatnya itu punya iman yang besar, saudara. Banyak loh mujizat terjadi di sana. Banyak karunia rohani yang fantastis terjadi di sana. Bayangkan saudara, kalau jemaat ICI ini ada orang misalnya datang lumpuh, lalu selesai ibadah dia pulang berjalan, pasti semua akan wow, saudara. Nah, itu yang terjadi saat itu di jemaat Korintus. Nah, di gereja Korintus pun jemaatnya bukan hanya punya iman yang besar, tapi juga pengharapan yang besar. Pengharapan akan kerajaan Allah, pengharapan akan janji-janji Tuhan. Namun ternyata dengan semua kondisi jemaat yang sedemikian rupa, Paulus melihat ada satu esensi yang sangat kurang, yakni kasih. Izinkan saya sore hari ini share yang saya sebut sebagai segitiga kasih. Jadi bukan cinta segitiga, tapi segitiga kasih, saudara. Apa itu segitiga kasih? Saya lanjutkan terlebih dahulu, saudara. Nah, surat ini sebetulnya sebagai bentuk teguran kepada jemaat di Korintus, bahwa kasih adalah hal utama yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya. Punya karunia-karunia roh itu bagus. Saudara bisa bahasa roh itu bagus. Tetapi bahasa roh itu maksudnya berarti Tuhan hanya menguasai mulut saudara. Tuhan gak cuma mau menguasai mulut saudara. Dia juga mau menguasai pendengaran saudara, mata saudara, seluruh kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Sehingga saudara bukan hanya bisa berbahasa roh, tapi hidup saudara juga dipimpin oleh roh. Tetapi kalau kita nggak ada kasih katanya, maka nggak ada gunanya semua. Rajin ke gereja itu harus. Tapi jika tidak ada kasih, maka sia-sia, saudara. Tahukah saudara, ada banyak orang saudara yang dulunya pencuri, lalu tidak mencuri lagi. Saya katakan itu belum bertobat. Yang bertobat adalah kalau dulu pencuri, sekarang menjadi pemberi, saudara. Tahukah saudara, bisa saja orang tidak mencuri, tapi pelit. Apa gunanya saudara? Apa gunanya saudara rajin ke gereja tapi nggak ada kasih? Makanya berapa banyak di antara kita kecewa akhirnya sama gereja. Berapa banyak yang saudara pernah dengar ungkapan begini, percumalah dia pelayanan tapi nggak ada kasih katanya. Jadi apa sih kasih itu? Apakah kasih itu kalau apa yang orang minta kita harus kasih? Kalau ada yang salah nggak boleh ditegur. Apakah itu yang namanya kasih? Apakah kalau kasih artinya kita nggak boleh marah? Nah, kita akan baca tentang penjabaran karakter kasih. Jadi tinggal ketiga hal saudara, tadi dikatakan ada iman, ya, ada pengharapan, ya, dan ada kasih. Katanya paling besar di antara ketiga ini adalah kasih. Penjabaran karakter kasih ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan buat saudara, ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dari segi tiga kasih ini ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Di ayat 7, saudara, itu berkaitan dengan yang saya sebut sebagai knowledge. Knowledge atau pengetahuan, saudara. Nah, pengharapan itu saudara akan baca di ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini saya sebut hubungannya dengan attitude. Nah, kalau iman, saudara, iman itu ada kaitannya dengan ayat 5 dan 6. Iman itu terkait dengan yang namanya action. Nanti saya jelaskan. Jadi segitiga kasih itu adalah knowledge, attitude, action. Katakan bersama saya knowledge. Katakan sama-sama attitude. Katakan sama-sama action. Saya mau tanya dulu, berapa banyak di antara saudara yang takut sama ular? Enggak ada yang takut ya? Hebat-hebat saudara. Ada yang takut sama tikus? Ya, saya mau tanya ulang. Saudara yang tadi takut sama ular, takut sama tikus, apakah saudara pernah digigit ular? Saudara pernah digigit tikus? Ternyata tikus dan ular tidak pernah bertindak kriminal sama saudara. But yet, saudara takut. Kenapa saudara bisa takut? Karena saudara punya knowledge tentang ular dan tikus. Sehingga knowledge ini berpengaruh terhadap attitude saudara terhadap mereka. Gara-gara attitude itu saudara punya action. Jadi ketika ada ular, ketika ada tikus, action saudara menjauh. Menjauh kenapa? Karena saudara punya sikap. Sikapnya dari mana? Dari pengetahuan yang saudara punya. Karena dulu kita masih kecil, gak ada takutnya tuh. Pegang ini, pegang itu, semua masuk ke dalam mulut gitu ya. Tapi ketika nanti ke kebun binatang pas mau di kandang ular, mau pegang ular, biasanya orang tua bilang apa? Jangan, nanti kamu dipatuk, katanya gitu saudara. Nah satu ketika, salah seorang manajer di kantor saya telepon saya saudara. Dan dia curhat tentang general manajernya saudara. Karena ia menilai belakangan ini kok GM-nya dia itu kalau bicara ketus, mudah marah, intinya tuh ngeselin aja gitu saudara. Lalu saya tertawa dan sang manajer ini nanya, kok bos ketawa sih? Saya bilang karena saya tahu apa yang kamu gak tahu saudara. General manager kamu itu baru-baru ini didiagnosa sebuah penyakit. Di mana salah satu efek dari penyakit ini adalah yang bersangkutan itu memiliki kecemasan yang berlebihan. Nah ketika saya kasih tahu itu ke manajer saya, akhirnya manajer ini punya sikap yang simpatik. Dan actionnya, saudara kira-kira bisa tebak. Karena dia punya knowledge tentang situasi itu. Tahukah saudara bahwa seringkali di gereja itu lebih banyak hakim ketimbang di Mahkamah Agung saudara. Karena kita senang untuk menghakimi. Kita bisa dengan mudah menghakimi seseorang. Coba saudara lihat saya, saudara bisa langsung menghakimi. Kira-kira saya orang suku apa saudara? Banyak yang bilang saya Jawa, banyak yang bilang saya Chinese, banyak yang bilang saya Manado. Saya ini Batak saudara. Nama saya Nebaho, saya Batak Toba, Nebaho Sitakarain generasi ke-16 saudara. Saya Batak Tulen saudara. Tapi orang lihat saya berbeda karena apa yang saudara lihat, saudara bisa langsung dengan segera menilai. Dan ketika saudara menilai, langsung deh. Dulu saya mau merit saudara, papa mertua saya nggak setuju karena istri saya orang Chinese. Papa mertua mau sama-sama dengan Chinese. Dan ketika saya datang melamar, langsunglah ada yang namanya rejection saudara. Saya sudah berdoa minta kasih karunia Tuhan, tapi ternyata belum bekerja saudara. Karena dengan sangat mudah orang menilai, orang Batak tuh begini, orang Batak tuh begitu gitu kan. Iya, memang ada istilah BTL, apa itu? Batak tembak langsung, ya kan? Orang Batak gak suka basa-basi. Jadi kalau dia nyatakan cinta, aku cinta kau, ada pertanyaan? As that as simple. Kita gak ada basa-basi, kita gak ada birokratis dan sebagainya saudara. Nah sebagai hamba Tuhan saudara, kita seringkali menghadapi situasi yang sebenarnya kita gak tahu kok sebetulnya. Kalau kita lihat di berita hari-hari ini, makin banyak kejadian di luar nalar saudara. Kita gak tahu pergumulan-pergumulan yang orang-orang hadapi. Bahkan mungkin ada juga loh di ruangan ini yang mungkin saudara dikenal sebagai orang yang periang, suka bercanda, ceria. Tapi sebetulnya saudara punya masalah yang berat.
yang mungkin membuat saudara hampir putus asa dan ingin mengambil action yang tidak baik. Sebagai hamba Tuhan, saya mau kasih saudara satu knowledge ini. Yaitu apa? Tuhan sayang sama saudara. Tetap semangat. Bilang kanan kirinya, tetap semangat. Orang yang berjalan di dalam kasih adalah orang yang memiliki pengetahuan yang baik. Bahkan dia memilih mana yang dia perlu tahu, mana yang dia nggak perlu tahu, saudara. Emang paling enak, kita paling exciting kalau ada kawan kita bilang begini, lu tahu nggak si A? Gue cuman ngomong sama lu doang nih. Satu ketika saya lagi ada di coffee shop, saudara. Lagi nunggu teman mau meeting. Di sebelah kanan saya ada kurang lebih 5 ibu-ibu sosialita, saudara. Wah, ibu-ibu kalau sudah kumpul, 2-3 orang berkumpul, gosip hadir di sana, saudara. Mereka lagi cerita, saudara, tentang satu nama. Saya sebut aja di sini, ini antara kita aja ya, jangan disebar kemana-mana ya. Mereka sebut satu nama Nancy, saudara. Dari cerita mereka, saya nggak bisa hindari telinga saya untuk mendengar, saudara. Sehingga akhirnya saya begitu mengenal sosok Nancy ini, saudara. Saya belum pernah melihat Nancy, belum pernah salaman sama dia. Tapi kira-kira saya udah tahu Nancy. Dan seolah-olah Nancy itu jahat banget, saudara. Sampai di otak saya, sahabat setan kah dia gitu kan. Seolah-olah mungkin kalau setan ketemu dia, mungkin setan mau ngomong, emang boleh sejahat itu. Dan ketika lagi mereka ngobrol 5 orang ini, saudara. Tahu-tahu ada yang masuk di pintu masuk kafe itu, saudara. Dan guess what? Siapa yang datang? Nancy. Dan waktu Nancy masuk 5 ibu-ibu ini, Nancy lu kemana aja, kita udah tungguin. Tiba-tiba mereka seolah-olah bersahabat luar biasa, saudara. Wow, saya bilang bisa semudah itu switch mode-nya ya. Shiftingnya bisa semudah itu. Dan saya nggak tahu, tapi karena saya dengar, jadi saya tahu, jadi saya punya sikap. Dan seolah-olah saya mau datang ke Nancy dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, kalau kita berjalan di dalam kasih, saudara harus pilah-pilah mana yang saudara perlu tahu, mana yang saudara nggak perlu tahu. Urus diri sendiri aja masih banyak urusan, saudara. Nggak perlu urus urusan orang lain. Amin. Kalau kita berjalan di dalam kasih, kita akan punya knowledge yang memang hanya efektif untuk kita, yang memang hanya perlu untuk kita. Kalau nggak percaya, coba saja nanti saudara tes di pinggir jalan. Kalau ada motor lalu lalang, terus saudara beginin mereka deh. Operasi. Tilang. Kira-kira pemotor itu akan lakukan apa, saudara? Putar balik. Padahal apa yang saudara sampaikan belum tentu benar. Tapi kita langsung percaya, kita viralkan. Dan itu terjadi sebetulnya di dalam hidup kita juga. Apa yang setan pertontonkan dalam hidup saudara. Wah, kamu bikin kegagalan. You made mistake. Hey, even though you made mistake, sekalipun saudara buat kesalahan, but you are not mistake. Saudara bukan kesalahan. Saudara tetap ciptaan Allah yang paling hebat. Saudara tetap anak kesayangannya Tuhan. Di mana Tuhan akan tetap datang untuk menolong dan mengasihi saudara. Tapi iblis mencoba kasih tahu itu. Sama seperti dia datang kepada Hawa dan berkata, lu makan deh tuh buah itu, menarik kan. Tahu nggak? Kalau lu makan itu buah ya, kamu akan sama seperti Allah. Hawa mikir, iya juga ya. Dikasih knowledge nih. Akhirnya bersikap, akhirnya ambil action. Dia petik tuh buah, dia makan, saudara. Padahal cuma untuk apa? Supaya sama seperti Allah. Padahal di Kejadian 1 ayat 26 Tuhan Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Jadi sebetulnya Hawa gak perlu makan apapun, gak perlu lakukan apapun, dia sudah sama seperti Allah. Kalau lu laki-laki lu ngerokok dong. Kalau lu laki-laki lu ngerokok dong. Seolah-olah laki-laki akan menjadi lebih laki-laki dengan melakukan sesuatu. Saya mau katakan buat para laki-laki di sini, engkau sudah jadi laki-laki. Enggak perlu lakukan apapun, engkau sudah laki-laki. Buat para ibu-ibu di sini, engkau enggak perlu lakukan apapun, engkau sudah menjadi wanita. Saya mau ingatkan kepada kita semua di sini, kalau kita mau berjalan di dalam kasih, saudara harus pilih-pilih mana pengetahuan yang saudara perlu ambil. Dan sebaiknya buanglah sampah pada tempatnya. Karena otak saudara bukan tempat sampah. Otak saudara bukan tempat gibah. Otak saudara bukan tempat gosip.
Dan otak saudara harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Bahwa masa depan saudara nggak tergantung apa kata orang. Bahkan masa depan saudara nggak tergantung apa kata zodiak. Banyak anak Tuhan saudara masih percaya zodiak. Dia buka medsos, dia lihat Cancer, asmara. Minggu-minggu ini kamu akan ketemu si dia. Padahal anak udah 3 saudara. Mau ketemu siapa lagi lu? Keuangan, morat-marit, mati gua morat-marit. Bahwa hidup saudara itu ditentukan oleh firman Tuhan. Saudara harus isi pengetahuan saudara dengan apa yang Tuhan katakan terhadap saudara. Orang yang berjalan di dalam kasih hanya memilih knowledge yang membuat dia bersikap dalam kasih. Dan menggunakan senjata imannya pada tindakan-tindakan yang menjadikan dia berkat buat banyak orang. Suatu ketika seorang jemaat datang pada saya dan minta didoakan supaya bisnisnya sukses besar. Bahkan dia berkata gini, Pak Gembala, kalau project ini goal, saya akan kasih buat gereja sekian %. Wow, siapa sih pendeta yang gak senang melihat jemaatnya sukses? Ditambah lagi kalau gereja juga ikut kecipratan saudara. Terus saya tanya, kalau kamu sukses kira-kira mau ngapain? Tahu gak dia jawab ada? Tahu dia mau jawab apa? Dia jawab begini, saya sudah capek diremehin terus sama keluarga istri. Apalagi sama papa mertua. Saya mau nunjukin ke mereka bahwa saya ini bisa. Bahkan saya bisa lebih sukses dari mereka. Dia punya iman gak? Punya saudara. Tapi berdasar pada attitude yang kurang pas saudara. Karena dia berpikir bahwa kesuksesan dia itu tergantung pendapat orang lain dalam hidupnya saudara. Saya mau katakan sama saudara, Tuhan pasti berkati saudara. Tapi kalau hari ini saudara masih naik angkot, saudara tetap anak raja di atas segala raja. Yang naik mobil gak lebih hebat di mata Tuhan dengan yang naik angkot. Amin saudara. Bahkan sekalipun saudara naik angkot, saudara tetap bisa jadi berkat dibandingkan orang yang naik mobil. Amin. Saya suka anjurkan kepada para jemaat. Nanti saudara kan pulang dari mall ini, saudara bayar parkir. Ya kan? Coba saudara lihat deh. Itu kasihan loh orang-orang yang dijaga di tempat parkir itu. Bayangan berapa jam dia ada di dalam kota kecil saudara. Saudara bisa jadi berkat buat mereka. Walaupun saudara mungkin jabatannya gak tinggi di kantor, bisnis saudara belum omset miliaran. Tapi pada saat nanti saudara mau bayar parkir nih, saudara lihat namanya tuh. Aisyah. Jadi pada saat saudara udah kasih struk parkir tuh, saudara bilang gini, Shalom Aisyah. Ini yang biasa saya lakuin nih. Tuh biasanya dia gini nih. Terus jawab begini, kok Bapak tahu nama saya? Tuh ada sih bilang. Ya Pak. Kalau misalnya biayanya 7.000, saudara kasih aja 20.000. Itu saya sering gitu kasih 20.000 terus saya bilang begini, Aisyah pegang aja kembaliannya. Itu nanti saudara lihat di wajah mereka deh. Itu bagaikan oase di padang gurun saudara. Betapa sepanjang hari ini gak ada yang perhatian sama saya. Tapi ada satu orang ini yang berbuat baik terus saudara bilang, Tuhan berkati ya Aisyah, minggu depan ketemu di ICI ya. Kadang saya lihat ya saudara, orang aduh sangat egois dan pelit ya. Kembalian 50 perak aja ditungguin. Tin, cepetan dong, cepetan nih gue udah mau pergi nih. Waduh, udah kembalian 50 peraknya diambil, dia pergi ngeloyor ya kan. Di stiker di mobilnya ada tulisan, Tuhan adalah gembalaku, malu-maluin. Malu-maluin saudara. Mari sama-sama saudara, kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Siapapun kita, ada kisah di Alkitab saudara. Dipakai Tuhan luar biasa. Jabatannya apa? ART. Apa itu ART? Asisten rumah tangga saudara. Mungkin kita lebih mengenalnya dengan pembantu. Suatu ketika majikannya sakit kulit saudara. Dan kebetulan majikannya ini jenderal besar saudara. Namanya Naaman. Jenderal besar sakit kulit. Zaman itu kan jenderal itu pakainya gak kain katun begini saudara. Pakainya kan waduh baju zirah, tebel-tebel. Jadi kalau dia gatal gimana garuknya? Menderita banget kan. Dan gak keren banget penyakitnya, kanker kek, apa kek gitu kan. Ini sakit apa? Kulit gitu kan.
Tapi si ART ini bilang sama Naaman majikannya, di kampung saya itu ada nabi yang bisa nyembuhin. Singkat cerita, Naaman pergi ke nabi itu. Dia disembuhkan, bahkan dia jenderal satu-satunya di kerajaannya yang menyembah Tuhan yang pembantu itu sembah, yaitu Allah Yahweh. Hanya seorang ART Tuhan bisa pakai. Apalagi saudara, Tuhan juga bisa pakai saudara. Asalkan saudara punya knowledge yang baik, sehingga saudara punya sikap yang baik, dan akhirnya saudara melakukan tindakan yang baik. Dan tindakan yang saudara lakukan berdasarkan dari kasih. Jangan sampai dalam hidup kita seperti yang dikatakan oleh seorang aktor terkenal namanya Will Smith. Will Smith satu ketika ada sebuah kutipan, saya bacakan demikian kutipannya. Too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want, to impress people they don't like. Sekali lagi, too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want, to impress people they don't like. Jadi jangan sampai saudara capek-capek membuat orang lain berkesan, padahal orang-orang itu juga apa? I don't care. Tahukah saudara, di dalam sebuah survei, ketika seseorang mengalami masalah, maka orang-orang di sekitar saudara, 80% they don't care. 80% orang-orang di sekitar saudara enggak peduli dengan masalah yang saudara hadapi. Wah, berarti 20%-nya peduli dong Pak. No, menurut survei 20%-nya mengatakan I'm glad you have it. Saya senang kamu punya masalah itu. Kalau saya lagi main golf, kebetulan hobi saya golf, saya suka bercanda sama teman saya. Karena kita sama-sama tanding nih. Saya bilang gak apa-apa saya main gak bagus hari ini. Yang penting kamu main lebih jelek dari saya. Tahukah saudara bahwa dalam hidup ini yang saudara pastikan adalah tinggal 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Tindakan saudara itu mencerminkan iman saudara. Apa yang saudara percaya. Makanya Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, saudara. Sama seperti kisah 2 orang yang ada di padang gurun berdoa minta hujan. Orang yang pertama berdoa dan menunggu. Sedangkan orang yang kedua berdoa dan kemudian pergi membeli payung. Kira-kira dari 2 orang tersebut, mana yang punya iman bahwa hujan akan turun? Saudara bisa ketahui jawabannya sendiri. Sedangkan pengharapan itu berkaitan dengan attitude saudara. Sikap saudara, orang yang punya pengharapan akan bersikap sesuai yang ia harapkan. Berapa banyak di antara saudara yang memprediksi bahwa 2024 itu lebih sulit daripada 2023? Bahwa 2024 adalah tahun yang penuh tantangan. Tapi saya lihat ya, saya perhatikan, gembala saudara, jemaat ICI itu jemaat yang punya pengharapan loh. Kelihatannya dari mana? Saudara ada tuh seminar-seminar level up. Ini adalah bukti bahwa jemaat ICI itu punya pengharapan. Bahwa sekalipun 2024 ada badai, saudara tetap merenang di atas badai. Saudara berjalan di atas air. Saudara tetap menjadi lebih-lebih dari orang-orang pemenang saudara. Karena itu menunjukkan pengharapan saudara. Sedangkan kasih selalu berkaitan dengan apa yang kita tahu. Tahukah saudara, we can go as far as we know. Kalau saya ajak saudara pergi ke Bandung, saya suruh saudara jalan sendirian ke Bandung, kita ketemu di Bandung jam 3. Tapi kalau saudara nggak pernah ke Bandung, saudara nggak tahu rutenya ke Bandung, maka kemungkinan besar, kalaupun saudara nyampe ke Bandung, lebih lama dari apa yang saya harapkan. Tapi kalau saudara tahu rutenya ke Bandung, bahkan saudara orang Bandung, saudara lama tinggal di Bandung, maka saudara akan memenuhi ekspektasi saya. Demikian hal pun dalam kehidupan. Kita hanya bisa mencapai sebatas yang kita tahu. Sebab itu mari kita perbanyak pengetahuan ini. Mulai dari belajar tentang berbagai hal. Mulai sampai juga saudara ketahui apa sih rencana Tuhan dalam hidup saudara. Tahukah saudara, rencananya selalu bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan saudara masa depan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara Paulus berkata, bahwa dari semua yang paling besar adalah kasih. Ada satu kisah nyata, ini adalah supervisor
di tempat saya dulu bekerja, saudara. Supervisor ini dia punya performance bagus. Memimpin tim bagus. Pokoknya semuanya bagus lah. Sehingga perusahaan itu sangat beruntung memiliki dia. Tapi tahu nggak saudara? Gara-gara masalah keluarganya dia punya hutang yang besar. Saat itu hutangnya 200 juta. Dia datang kepada manajernya dan berkata, saya mau resign saja. Supaya saya bisa fokus untuk urusan masalah keluarga saya. Ditanya sama manajernya, masalahnya apa? Hutang 200 juta. Lalu manajer ini lapor ke saya. Saya coba ngobrol sama pemilik bisnis, sama owner. Saya bilang begini, ini orang bagus. Dia resign itu karena dia mau membereskan masalahnya. Tapi ketika dia mau membereskannya masalahnya dengan resign, sebetulnya itu menimbulkan masalah juga buat kita. Karena orang ini punya kontribusi. Lalu owner bertanya kepada saya, jadi you punya usul apa? Saya bilang, kenapa kita nggak bayarin aja utang dia? Sehingga gantian dia berhutang kepada kita. Tanpa bunga, kita kasih cicilan, terserah dia sanggupnya bayar berapa. Sehingga kita akan dapatkan dua hal. Ketika dia tahu tindakan kita, kira-kira attitude orang tersebut kepada perusahaan bagaimana? Bagaimana actionnya? Dan akhirnya itu yang diambil langkahnya oleh owner. Dibayarin utangnya 200 juta, kaget orang tersebut. Lalu berkata, kamu cicil saja semampu kamu, yang penting jangan keluar. Dan saya minta kamu kerja yang baik. Tahukah saudara, ketika kita memutuskan itu saudara, memutuskan berdasarkan pengetahuan, berdasarkan attitude dari atas dasar kasih. Dan mengetahui akhirnya orang ini saudara, itu menghasilkan buat perusahaan 2 kali lipat saudara. Saya mau ingatkan kepada kita semua di sini. Mari kita berjalan dalam kasih saudara. Mari kita berjalan dalam kasih dari apa yang kita tahu. Dan apa yang kita tahu kita pilah-pilah. Karena enggak semua yang kita tahu itu pasti benar. Tapi firman Tuhan itu pasti benar saudara. Mari isi pengetahuan saudara dengan firman. Isi pengetahuan saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Isi pengetahuan saudara dengan fakta. Sehingga saudara bisa mengambil sikap yang tepat. Dan ketika sikap saudara sudah tepat, saudara akan mengambil action yang tepat. Saya berdoa buat semua jemaat ICI. Tuhan akan tuntun saudara berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang-orang yang tepat, dan saudara menikmati kebaikan Tuhan. Kebaikan demi kebaikan yang saudara akan alami. Kita nggak tahu 2024 saudara. Siapa yang tahu di sini 2024? Nggak usah jauh-jauh. Besok aja bagaimana kita nggak tahu. Tapi saya bersyukur sekali saudara, bahwa ternyata Tuhan itu punya julukan. Dia adalah Alfa. Dan dia adalah Omega. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Tahu nggak saudara? Tuhan sudah ada di 2024 saudara. Tuhan sudah ada di 2025 saudara. Saya berharap dengan knowledge ini, saudara nggak perlu khawatir. Sebab itu Tuhan berkata, lihatlah burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Kenapa harus burung contohnya? Saudara pernah lihat burung khawatir? Di atas pohon garuk-garuk kepala. Makan apa hari ini ya? Saudara, Tuhan berkata lagi, pandanglah bunga bakung di ladang. Yang tidak, menuai. Tidak ada yang ngejahit sendiri bajunya, tapi lebih bagus daripada Salomo, saudara. Terlebih lagi saudara. Tuhan mengasihi hidup saudara. Dan di 2024 sudah ada Tuhan di sana. Tuhan akan menuntun saudara. Di padang rumput yang hijau. Di air yang tenang. Tapi tetap hidup ada masalah. Makanya pemazmur katakan apa? Sekalipun aku berjalan lewat lembah yang kelam. Katakan bersama saya, berjalan. Kalau nanti saudara ngadepin masalah, ngadepin situasi, saudara jalan terus. Karena firman Tuhan bilang, sekalipun aku berkemah di lembah yang kelam. Jangan bikin kemah. Jangan terus galau. Jangan terus baper. Mari saudara berjalan lewat lembah yang kelam.
Karena ada Tuhan serta dengan saudara. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Firman Tuhan berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa maksudnya gada dan tongkat? Zaman itu domba-domba itu kemana-mana ikutin gembala. Gembala jalan di depan, domba-domba di belakang. Jadi domba itu ngelihat dengan matanya, lihat gembala. Gembala ke utara, dia ke utara. Gembala ke selatan, dia ke selatan. Kalau di padang rumput yang hijau, cuacanya terang, bisa lihat. Tapi waktu masuk ke lembah yang kelam, domba ini punya batas penglihatan, sehingga gak bisa lihat. Setiap gembala itu punya dua benda yang dia bawa kemana-mana. Yang satu gada, yang satu tongkat. Supaya waktu masuk lembah kelam, gembala akan ngapain? Gembala akan lakukan ini. Jadi domba-domba ngikutin gembala dari mana? Suaranya. Suaranya. Apa suara gembala hari-hari ini? Waktu saudara datang ibadah. Waktu saudara saat teduh baca firman. Di situ Tuhan tuntun saudara. Kita gak pernah tahu 2024 akan bagaimana. Tapi sepanjang ada Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dan biarlah pengetahuan ini saudara simpan baik-baik. Dia gak pernah meninggalkan saudara. Dia gak pernah membiarkan saudara. Sekalipun orang gak tahu, Tuhan tahu. Sekitar 15 tahun yang lalu, dulu saya pelayanan nemenin pendeta kemana-mana. Khotbah, pendeta tamu kemana-mana saya pegangin Alkitabnya, saya nyetirin mobilnya. Satu ketika saya harus mendampingi seorang hamba Tuhan namanya Pastor Israel. Orang India melayani di Singapura. Orangnya suka puasa. Jadi seharian itu dia gak makan. Dia cuma suruh saya aja yang makan. Dia tiap kali puasa setahun, 2 tahun gitu kan. Badannya kurus banget gitu ya. Khotbahnya juga biasa aja tapi urapannya luar biasa. Hari itu saya menemani dia tanggal 27 Juni. Which is itu hari ulang tahun saya saudara. Tapi lucunya saudara saya sendiri gak ada yang ngucapin. Teman-teman saya pun gak ada yang ngucapin ulang tahun saya. Jadi saya mikir, waduh gue dilupain nih. Kok gak ada yang ingat ya? Tahukah saudara, saya melayani temenin Pastor Israel ini dari pagi sampai malam. Di malam hari saya antar dia ke hotel namanya Hotel Le Méridien saudara. Nyampe di Hotel Le Méridien saya drop dia dan saya katakan Pastor Israel, thank you for the day, have a good rest. Lalu pas ada saat saya mau masuk ke dalam mobil, Pastor itu bilang, Junianto, can we have sit together for a while? Boleh gak kita duduk dulu? Sure, saya bilang. Kita duduk di restorannya, udah malam jam 10-an di Le Méridien Sudirman. Dia keluarin tuh semua amplop persembahan kasih yang dia dapat dari 8 kali khotbah hari Minggu itu saudara. Dia taruh di meja. Lalu dia bilang gini sama saya, Junianto, God wants to say to you, happy birthday. And this is for you. Wah, kok tahu? Orang mungkin gak tahu pergumulan saudara. Tapi Tuhan tahu. Orang mungkin bisa bilang masa depan saudara rusak. Tuhan yang pulihkan. Karena semua yang ada di sini bukan kebetulan datang sore hari ini. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat saudara. Bilang kanan kirinya, kalau sukses ingat-ingat saya.